Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah yang lebih baik. Kok Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Salib. Kalau Ustaz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Orang kafir saja mulai berani monyet kafir mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad, sini yang ahlinya. Oh kafir, oh itu ya pembohong, kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad. Jangan sampai ada kroni-kroni Abdul Somad yang bisa bertausiah di mana-mana, merusak sendi-sendi kehidupan toleransi. Jangan sampai terjadi kasus Abdul Somad ini menjadi Habib Rizik jilid 2. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Allah, dia melihat patung pada salib, dia merinding. Saya sampaikan itu di tengah komunitas muslim, di dalam masjid, kajian khusus hadis, menjawab pertanyaan, menjelaskan akidah umat untuk menjaga kekuatan akidah umat. Dengan klarifikasi itu, maka Abdul Somad seolah-olah mengatakan bahwa sebenarnya dia bebas dari masalah atau persoalan hukum. Pak Abdul Somad, Anda bisa saja lolos dari jerat hukum, tapi penghinaan Anda itu tidak bisa menghapus kesan negatif tentang Anda di pikiran kami dan di hati kami, umat Kristen Indonesia. Apakah karena kata-kata Abdul Somad di video itu adalah jawaban atas pertanyaan orang, maka ada setan atau ada jin kafir di balik patung salib itu jadi benar? Coba Anda berikan ayatnya atau berikan hadisnya. Kalau Anda bisa menunjukkan itu, maka memang Anda tidak salah, karena Anda hanya mengungkapkan apa yang ada di kitab suci Anda atau di hadis Anda. Tapi kalau tidak ada ayat seperti itu, tidak ada hadis seperti itu, saya ingin melihat bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda tidak sedang menghina agama lain. Apakah karena itu adalah pengajian tertutup, maka adanya jin kafir atau setan di balik patung salib itu jadi benar? Hanya karena itu dilakukan di ruang tertutup. Apakah karena video dari Abdul Somad itu adalah pengajian tertutup, maka otomatis itu tidak bisa dikatakan sebagai penghinaan dan ungkapan kebodohan? Kitab suci Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Ayatnya banyak sekali. Saya hafal ayat-ayatnya. Al-Baqarah ayat 191. Hidup untuk agama, yaitu tadi, bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Bela negara, masa ada polisi agama? Ini kan aneh ini. Polisi itu bukan ngurusin agama, polisi itu ngurusin negara. Alah, kalau Jenderal Bonaparte itu mah kecil lah. Menjadi pertanyaan, siapa di belakangnya? Dia bilang ini Muhammad Kece membuat disintegrasi. Sendiri dia nggak merasa. Dia nggak merasa nggak bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya, ya, terhadap toleransi dan intoleransi, ya korupsi. Apalagi komentarnya tuh, wah, tindakan terukur. Masa seorang jenderal kayak begitu ngurusin sampai ke tinja-tinja? Itu bukan jenderal, itu kopral. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk umak di agama aja. Coba lah, agama itu asalnya dari mana sih? Ya. Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Untuk kasus penganiayaan terhadap saudara MK, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Barreskrim Polri? Setelah memeriksa itu 18 saksi. Dan penganiayaan dia di atas 5 tahun, Mas.
dan terkait pemecatan segala macam, itu tentunya ada divisi Propam yang akan melakukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini main hakim sendiri. Nah ini yang disayangkan ya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Sama saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan. Apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun. Ya bingung juga saya itu. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Menganggap saya ini menjadi apa? Berpikiran saya berbahaya. Di mana berbahayanya? Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan sebagainya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan muslimin. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebukin KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, jenderal polisi terkenal. Disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah itu kan aneh, itu kan sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa dimapes jadi dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari-cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus
Banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kalau udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat
non-Islam. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah yang lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang lebih terang demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia dan persatuan
seluruh putra putri bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia, dan kami akan menghadapi ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad, sini yang ahlinya. Kafir, jangan kau sendiri, satu Indonesia saya tantang. Percaturan politik ini jauh melompat ke depan, saya sudah baca. Bukan zaman Belanda ini. Kami umat Islam ini seperti semboyan orang-orang yang ada di Timur Tengah, para mujahidin. Kami berjuang karena akidah Islam. Saya dari sana masuk Islam tidak pernah berhenti cinta kepada agama ini. Allahu Akbar. Oh kafir. Oh itu ya pembohong. Kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Kalau laki-laki debat di depan, hadirkan semua, saya tantang satu Indonesia. Saya nggak perlu orang dampingi, cukup duduk di samping saya yang bicara. Mereka pikir mereka sudah menang, belum. Kami belum turun karena kami masih menghormati pemerintah. Biarkan pemerintah urus masalah. Tapi kalau Bapak Ibu pekah, ini bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa. Di samping kiri kanan Pak Jokowi, siapa itu? Kafir. Siapa itu? Kafir. Itu orang Islam seburuk-buruk Muslim tetap saudara. Dia tidak tega agama ini hancur. Saya munafik saudara Muslim, tidak akan begitu. Kafir punya pekerjaan. Ini mereka pikir mereka sudah menang. Belum kafir. Kami belum turun, baru ada cucuk, baru anak-anak kami itu. Allahu Akbar. Kita semua adalah Muslim, dia cuma segelintir mencoba. Ini high class political. Ini sudah politik kelas tinggi sekali ini. Tapi sudah di puncak sebenarnya ini. Tinggal menunggu dia patah di atas. Dia roboh ke bawah. Allahu Akbar. Kalau mahasiswa sudah turun, yakinlah bahwa yang berbicara itu adalah isi perut daripada rakyat. Kalau mahasiswa sudah turun, berarti ibu kandung, ibu pertiwi sedang menangis. Ini. Bilang aja baik-baik ke Pak Jokowi, dari setiap masjid diutus 15 orang. Datang ke istana pelan-pelan. Udahlah Pak, Bapak mundur aja lah Pak. Ya tidak, ini kan sudah gawat ini. Nggak usah lagi Pak. Bukan Pak Jokowi, yakin saya. Ada di samping kiri kanan Pak Jokowi. Sudah keadaan begini, apalagi kita nggak ada ormas Islam yang turun. Saya katakan kepada adik-adik Front Pembela Islam, jangan sekali-kali kalian muncul di televisi kalau diundang. Nggak mau lagi FPI sekarang. Kenapa? Ini jebakan semua supaya berita viral, berita punya berita, stasiun TV punya berita, untuk menggoreng, mengadu domba seolah-olah kita ini anti pemerintah. Padahal kita bukan anti pemerintah. Kita ingin bersama-sama dengan pemerintah membangun negara, terutama Islam di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Kemarin pun saya melawan tuh kafir itu karena sudah keterlaluan. Sok-sok pintar bahasa Indonesia saja nggak putus-putus, apalagi bahasa asing. Mau melawan saya, jatuh harga diri saya. Nggak level. Kalau level saya itu dari Amerika, dari Jerman datang ke sini, itu level saya. Kalau dari timur sana, orang Papua pun tak ada satu orang yang komentar. Karena saya lama di Papua. Dia dari NTT sana komentar sama saya. Urusan apa? Hubungan dari mana? Kenal dari mana? Orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Yang pembohong ya ahli kitab, mereka pendeta. Bantah saya. Kalau Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib. Salib itu bukan kematian Isa. Salib itu adalah simbol eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Manusia juga paham. Yesus disalib di mana?
Saya mau tanya, kalau jadi debat, di meja debat, hadirkan orang Kristen, hadirkan orang Islam. Sebanyak Kristen yang hadir, insya Allah sebanyak itu yang bersahadat. Habis dermamu, habis rupiahnya kalau sampai hadir jadi debat. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Salib di Eropa dan Amerika hanyalah aksesoris. Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Karena Yahudi mengatakan tidak ada Yesus Masya disalib. Nggak betul. Tanah terbelah dua, kuburan orang-orang suci yang mati bangkit kembali. Itu dalam Bible. Saya mau tanya, ini yang mati-mati ini setelah itu tidur kembali di kubur atau pulang kampung? Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Di saat Islam diganggu kau tiarap, saya bersyukur satu saja, dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Pertaruhkan jiwa dan ragamu untuk agama ini. Amin ya robbal. Makanya kalau goblok, kalau otak tumpul, hidup miskin, jangan masuk Islam. Ini bukan agama pelarian. Islam ini membutuhkan kualitas orang-orang kafir yang masuk, supaya agama ini dapat diperjuangkan demi anak cucu kita. Dengar baik-baik Yahya Waloni ya. Kamu pendusta, kamu pembohong, kamu sombong. Dan orang seperti kau memang cocok keluar dari Kristen. Karena kekristenan mengajarkan kami rendah hati. Dan tiba-tiba kau muncul dengan video-videomu yang mendiskreditkan kami sebagai orang Kristen. Kau bilang minoritas, lalu agamamu mayoritas. Dengar baik-baik. Menurut saya di Indonesia, minoritas dan mayoritas menurut pandangan saya sekarang hanya ada dua. Mayoritas yang bernama mayoritas cinta damai dan cinta kasih, dan minoritas bernama minoritas pengujar kebencian. Justru bagi saya kamulah yang minoritas, karena kamu ini pengujar kebencian. Kamu dan ustadz-ustadz yang sejenis dengan kamu, yang selalu menceramahkan adu domba orang Islam dengan agama lain. Supaya kamu tahu, kami orang Kristen, banyak orang Islam dukun kami, banyak orang Islam sayang kami. Bahkan ustadz-ustadz yang kau maki itu, menurut saya mereka lah ustadz-ustadz yang baik. Mereka lah ustadz-ustadz yang luar biasa, yang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Bukan seperti kamu. Tapi kau tampil, kau nantang seolah-olah kau hebat. Kau tidak hebat dan kau bukan mayoritas. Karena orang jenis kau yang suka benci orang, pengujar kebencian, sebenarnya kamu kelompok minoritas. Ustadz Yahya Waloni, supaya kau tahu itu ya. Kami tidak takut kamu sama sekali. Kebablasan menjadi tokoh yang instan. Dia tidak punya latar belakang bagaimana menghargai makhluk hidup di luar diri dia. Maka dia omong seolah-olah dia menjadi makhluk yang prima di Republik Indonesia ini. Harapan saya, kita sama-sama, terutama para tokoh agama, tolong memberikan wejangan-wejangan keagamaan sesuai dengan moral kehidupan manusia ciptaan Tuhan. Bukan moral kehidupan manusia beda atau buatan-buatan duniawi. Saya sangat kecewa sekali ketika seorang yang bukan seiman dengan saya berbicara tentang agama saya. Saya berharap dari sisi penegakan hukum, negara ini negara hukum, negara ini punya daya paksa terhadap masyarakat yang melanggar hukum. Jangan sampai terjadi kasus Abdul Somad ini menjadi Habib Rizik jilid 2. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Ini yang jadi masalah buat kita. Sehingga penegakan hukum di bidang penegakan untuk kehidupan bertoleransi beragama menjadi cedera hanya gara-gara orang yang cenderung menjadi tokoh atau menguatkan diri sendiri. Dalam mendefinisikan atau menyelesaikan laporan terhadap Abdul Somad ini. Perlu kami tegaskan di sini juga bahwa PMJ bersama Forkoma minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad, bukan meneruskan ke Kapolri. Kenapa? Wilayah hukum di Kabupaten Sika ini, wilayah hukum Polres Sika ini juga bisa punya wewenang untuk menangkap siapapun yang melakukan perusakan terhadap sendi-sendi kehidupan beragama di Republik Indonesia ini. Saya berharap hari Senin Kapolres bisa menetapkan DPO atau orang yang dicari oleh kepolisian bagi Abdul Somad di wilayah hukum
Kabupaten Sika. Supaya jangan sampai ada kroni-kroni Abdul Somad yang bisa bertausiah di mana-mana, merusak sendi-sendi kehidupan toleransi di Kabupaten Sika. Itu yang penegasan dari kami dari Popoma. Harapan kita supaya kita bisa menegakkan dan menjaga diri bersama. Ustadz Somad ini teroris. Kalau polisi diam, artinya polisi takut. Nah, negara ini rusak ini. Ini teroris ini. Segera proses dan ditangkap. Tangkap ini Ustadz. Segera tangkap. Kalau Kapolri tidak bisa tangkap Ustadz Somad, saya tegaskan. Kalau tidak kami bergerak dari seluruh penjuru NKRI ini. Karena negara ini adalah negara hukum. Kalau polisi takut, negara ini kita mau harap siapa lagi? Dan tidak ada alasan polisi takut kepada ustadz yang model begini. Ini kecoa ini. Borgol dia, kalau bisa digantung, kalau bisa diikat. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.